Shalom, kembali saat ini saya menyampaikan renungan motivasi firman Tuhan dengan judul Disiplin Diri, Iman yang Teguh di Tengah Tekanan Teman Sebaya. Ayat inti kita diambil dari Roma 12 ayat 2 berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar khususnya generasi muda, karena kita rentan dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi orang muda saat ini adalah tekanan dari teman sebaya. Tekanan itu tidak selalu datang dalam bentuk paksaan, ya. Seringkali muncul melalui ejekan, candaan, ajakan yang dianggap biasa saja, atau keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Tanpa disadari, banyak orang rela mengorbankan prinsip demi mendapatkan pengakuan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati kita. Apakah pergaulan kita itu membawa hal yang baik atau yang tidak? Ayat ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kerohanian kita. Dalam buku Amanat Orang Muda dituliskan, banyak orang muda jatuh bukan karena mereka tidak mengetahui yang benar. Tahu mereka, tapi karena mereka mengikuti pengaruh teman-temannya. Masalahnya bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya keteguhan untuk mempertahankan kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk memiliki disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan untuk berkata tidak ketika dunia berkata ya. Disiplin diri adalah keberanian untuk tetap berdiri teguh meskipun harus berbeda dari kebanyakan orang. Kita tidak perlu takut berbeda oleh karena benar. Dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus berkata agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kehidupan kita tidak boleh dibentuk oleh standar dunia, tapi oleh kehendak Allah. Bayangkan seekor ikan yang mati, ia akan hanyut mengikuti arus sungai tanpa perlawanan. Sebaliknya, ikan yang hidup harus berenang melawan arus. Demikian juga kehidupan orang percaya. Mengikuti arus dunia ya memang mudah, tapi mengikuti Kristus membutuhkan iman yang hidup dan disiplin diri. Alkitab memberikan teladan yang luar biasa melalui kehidupan, misalnya Daniel. Dalam Daniel 1 ayat 8 tertulis di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan apa? Dengan santapan raja, dengan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam hidup di negeri asing, bagaimana Daniel ini tinggal di negeri asing, ia jauh dari keluarga. Ia berada di tengah-tengah budaya yang tidak mengenal Allah. Tekanan untuk mengikuti kebiasaan Babel sangat besar. Namun Daniel tetap mengambil keputusan. Sebelum pencobaan datang, ia memilih tetap setia kepada Tuhan, meskipun harus berbeda dari orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pena inspirasi menjelaskan bahwa Daniel mampu berdiri teguh karena ia telah melatih dirinya untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan yang besar selalu dimulai dari ketaatan dalam hal-hal yang sederhana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka perkara yang besar akan diberikan kepada kita. Disiplin diri bukan hasil kekuatan manusia semata. Kita tidak akan mampu bertahan hanya dengan tekad kita sendiri. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mendisiplinkan diri kita, menjaga diri kita, agar tetap benar, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.